Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrika Sari SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tebo, berasal dari SD Negeri 194 Wiroto Agung. Kali ini saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 terkait mewawancarai kepala sekolah tentang pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan. Berikut adalah paparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Sari? Baik, Bu. Ibu sehat, Bu? Ada hal yang perlu disampaikan? Iya, Bu. Mohon maaf diminta waktunya, Bu, ya. Sebentar saya ingin mewawancara Ibu terkait dengan pengambilan keputusan yang Ibu lakukan di sekolah Ibu. Untuk pertamanya saya menjelaskan terlebih dahulu ya, Bu, bahwa masalah di sekolah itu kan ada dua itu, Bu. Ada yang berupa dilema etika, ada yang berupa bujukan moral. Nah, bujukan moral itu adalah ajakan untuk berbuat kepada sesuatu yang menentang moral ya, Bu, ya, bujukan moral. Kemudian kalau dilema etika itu masalah yang kita ditempatkan kepada dua pilihan, Bu. Nah, pilihan itu yang sama benar, Bu. Jadi kita menjadi dilema memilih salah satu di antaranya. Baik ya, Bu, saya mulai pertanyaannya. Yang pertama di sekolah Ibu kan ada nih, Bu, mungkin masalah terkait mengenai identifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Kira-kira masalahnya apa nih, Bu? Bisa Ibu ceritakan sedikit? Dari masalah identifikasi kasus itu kan memang sih, karena tidak bisa menyelesaikan tanpa identifikasi dulu. Untuk kasus yang ada di antaranya mungkin banyak yang merupakan kasus ini guru kurang disiplin, kemudian bagaimana guru itu menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Yang ketiga, bagaimana membimbing karakter anak supaya mempunyai sikap yang disiplin positif, jadi tidak ada kekerasan di sekolah. Yang keempat adalah identifikasi kasus tentang bullying. Itu mungkin yang ada di sekolah ini yang betul-betul menjadi perhatian dari kepala sekolah. Kemudian bagaimana solusinya setelah terjadi kasus dari beberapa yang ada di sekolah. Maka pertama, tentu kepala sekolah bersama guru-guru mengadakan identifikasi kasus. Jadi beberapa kasus yang ada itu diidentifikasi untuk nantinya akan mencari solusi akar masalah dari kasus tersebut. Nah, kemudian pihak mana yang terkait gitu, Bapak dan Ibu. Jadi terkait pertama tentu guru bersama kepala sekolah, kemudian orang tua dari siswa, dan kita selalu berkomunikasi juga dengan pengurus komite sebagai mitra kita di sekolah. Kemudian solusi yang kita mencari akar masalah ya ini. Jadi akar masalahnya apa? Ini untuk bullying, akar masalah ini, dan bagaimana solusi penyelesaiannya. Kemudian dalam menyelesaikan itu kita harus berkomunikasi. Jadi pertama, untuk hal identifikasi kasus yang dialami itu tentu dengan komunikasi yang baik antara guru, kepala sekolah, dan wali murid, juga kepada peserta didik kita. Jadi tidak ada yang di sini mendapat hukuman yang berat tanpa kita mencari solusi.
Kemudian yang ketiga, tadi kan satu identifikasi ya Bu ya, identifikasi kasus. Yang kedua kita komunikasi. Yang ketiga membangun hubungan harmonis. Jadi hubungan harmonis dengan seluruh warga sekolah. Dikalanya kepala sekolah harus jadi sebagai seorang pemimpin. Dikalanya kepala sekolah juga bersahabat. Supaya apa? Bapak Ibu guru itu tidak takut menyampaikan hal apa yang terjadi yang dialami di kelas. Kan Ibu sebagai kepala sekolah tidak setiap menit ada di kelas. Nah tentunya di situ yang perubahannya adalah membangun hubungan harmonis di antara guru dan kepala sekolah. Yang ketiga juga, yang keempat membangun hubungan harmonis dengan wali murid. Siapa yang harus membangun hubungan harmonis kepada wali murid? Kepala sekolah, guru, dan wali murid. Sehingga wali murid itu merasa tidak dizolimin. Ini anak saya aja yang salah. Ternyata karena terjadi miskonsepsi. Jadi hubungan harmonis kepada wali murid itu bertujuan untuk menghilangkan miskonsepsi program sekolah kepada wali murid. Yang terakhir, tentu kepala sekolah bersama dengan guru warga sekolah, ada tenaga kependidikannya juga, menyusun program. Jadi menyusun program, berkolaborasi untuk mendidik karakter siswa. Jadi program itu terjadwal dan terprogram. Mungkin itu Ibu, mungkin ada lagi. Baik Bu, tadi Ibu sudah memaparkan. Terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya Bu ya, langkah-langkah tadi udah Ibu sampaikan. Kemudian hal apa nih Bu yang selama ini yang Ibu anggap efektif sekali dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus khususnya dilema etika itu Bu? Baik dalam mengambil keputusan yang Ibu anggap efektif sekali itu adalah langkah-langkahnya. satu, pertama membuat tim. Membuat tim. Iya, membuat tim TPPK ya Bu, yang Ibu sendiri juga sebagai anggota Iya. tim, sehingga Ibu juga harus bagaimana sering belajar untuk menyelesaikan hal seperti itu Ibu. Berkolaborasi. Kasus itu kan bukan hanya dari siswa saja, bisa juga dari kita guru-guru, bisa juga dari wali murid. Jadi langkah pertama membuat tim, kemudian mengoptimalkan jadwal secara kontinu. Bagaimana dari tim tadi bisa bekerja baik tanpa intimidasi dari kepala sekolah. Jadi punya wewenang, ini loh programnya Bu, ini selanjutnya, sehingga kita bisa melaksanakan. Kemudian yang kedua, harus melalui keputusannya apapun yang kita ambil melalui rapat. Jadi melalui rapat bersama untuk mencari mufakat Ibu. Jadi sekecil apapun diinformasikan melalui rapat, diambil keputusan secara bersama-sama musyawarah. Jadi jangan nanti Ibu hanya pengen ini di WA saja, ternyata kan guru tidak jelas nih apa informasinya, terjadilah miskomunikasi. Dari miskomunikasi yang menyebar, program tidak akan terlaksana. Mungkin itu Bu, jadi menyusun program, membuat tim, memberikan keleluasaan kepada tim untuk bekerja. Yang terakhir, selalu bermusyawarah untuk bersama seluruh tim. Itu Bu mungkin yang terbaik selama ini. Ya Bu, baik. Terima kasih. Kemudian selanjutnya ya Bu, hal apa nih Bu yang selama ini menjadi tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika gitu? Ya tantangan pasti ya, karena kalau kita mau berhasil tentu kita ambil tantangannya dulu. Kalau kita mau tidak, pertama tantangan tentu dari warga sekolah sendiri. Jadi warga sekolah sendiri. Yang kedua dari wali murid. Yang ketiga dari siswanya, dan yang keempat dari dunia usaha. Itu kan tantangan. Ada 4 tantangan dari guru. Kalau belum ada komunikasi yang jelas, belum ada kesepakatan,
kesepakatan di antara guru tentu tidak mau kan melaksanakan program, bahkan merasa guru aku yang datang penting hadir di sekolah, absen, mengajar. Sementara guru kan tanggung jawabnya bukan itu. Pertama, bagaimana moral peserta didik kita menjadi lebih baik. Itu tantangan yang sangat berat sekali dan memang butuh perhatian secara kontinu. Itu datang dari warga sekolah, yaitu guru, tenaga pendidikan, dan kepala sekolah itu sendiri. Tantangan yang kedua dari wali murid, apalagi dengan berubahnya kurikulum. Kalau tidak ada komunikasi yang terbaik, maka akan terjadi hambatan. Kita juga banyak nih wali murid yang pro kontra dalam program sekolah, padahal secara langsung guru sudah mensosialisasikan, sekolah sudah, itu pun masih ada tantangan. Nah, tantangan itu obatnya komunikasi yang baik, berikan pelayanan yang maksimal, dan pelayanan. Kalau kita tidak bisa memberikan pelayanan yang baik, bagaimana feedback wali murid kepada kita? Kalau kita mau feedback yang baik, jadilah kita pelayan yang baik untuk wali murid kita. Kemudian dari siswa, nah siswa kita itu kan sama dengan anak kita. Di kala waktunya kita harus membuat disiplin positif, tidak boleh melarang itu ini, tetapi dibiarkan kesadaran kepada siswa, pembiasaan. Jadi yang ketiga, untuk tantangan siswa, kita melakukan pembiasaan yang bersifat itu aturan positif sekolah, kemudian budaya positif sekolah. Kan beda nih Bu, ada aturan positif sekolah, ada budaya positif untuk kelas gitu. Jadi mungkin kepala sekolah akan membuat aturan positif sekolah. Dulu kelas, mari kita budayakan untuk membangun budaya positif di kelas supaya siswa tadi tantangannya bisa kita atasi. Ya Bu, semoga Ibu bisa lebih ramah dengan siswa, lebih perhatian dengan siswa. Inti program itu pasti akan terlaksana. Kemudian yang terakhir tadi dari dunia usaha, ya kita banyak nih Bu wali murid kita yang sukses, kemudian dunia usaha, tetapi tidak peduli dengan pendidikan. Nah, PR-nya sekarang sekolah ini bagaimana berkolaborasi, memberikan informasi, ini loh sekolah kami yang butuh uluran tangan dari dunia usaha. Yang dunia usaha itu bukan hanya untuk keuntungan sendiri, ternyata ada beberapa dari hasil mereka untuk disalurkan kepada dunia pendidikan. Mungkin itu Bu yang betul-betul tantangan yang sangat menantang dan sangat membutuhkan energi yang lebih untuk kemajuan sekolah. Baik Bu, kemudian tadi Ibu bilang sudah memaparkan tantangan, kemudian selanjutnya nih Bu, kira-kira adakah jadwal tertentu nih Bu dalam sebuah penyelesaian kasus, khususnya di dilema etika nih Bu ya? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu memiliki sebuah jadwal nih untuk menyelesaikannya? Itu dalam bentuk, mungkin bentuk prosedur seperti apa, bisa Ibu mungkin jelaskan? Ada dua dalam menyelesaikan kasus, ada terprogram dan tidak terprogram. Yang terprogram itu intinya kasus bagaimana membuat guru dan tenaga kependidikan itu menjadi guru pembelajar sepanjang. Itu kan terprogram melalui rapat-rapat program kepala sekolah, itu yang terjadwal. Kemudian program prestasi siswa itu kan terprogram. Ada juga kasus yang tidak terprogram, misalnya Bu, tiba-tiba terjadi hari ini dan butuh penyelesaian, maka langsung diselesaikan. Kemudian di hari berikutnya kita akan mengadakan pemanggilan kepada wali murid. Mungkin itu Bu, jadi ada yang langsung, ada terprogram dan tidak terprogram. Baik Bu. Nah, dari semua hal yang tadi Bu sampaikan nih Bu ya, pembelajaran apa nih Bu yang dapat kita petik nih dari pengalaman yang tadi Bu utarakan ini, khususnya untuk keputusan yang mengarah kepada dilema etika. Tadi dilema etika kan masalah yang kita ditempatkan kepada dua pilihan yang sama-sama benar nih Bu, yang Ibu harus memilih satu di antaranya. Nah, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Ibu petik
dari keputusan yang Ibu ambil? Baiklah Bu, yang saya petik dari beberapa kegiatan saya lakukan, satu, sekolah ini menjadi kondusif, intinya baik itu dalam proses pembelajaran maupun dalam kegiatan ekstrakurikuler yang peserta didik kita banyak menjadi anak-anak prestasi. Yang kedua, kenyamanan pelayanan. Jadi pelayan guru-guru kita di sini sudah sangat maksimal memberikan pelayanan kepada siswa. Kemudian sudah membentuk paguyuban sehingga dengan paguyuban guru bisa berkomunikasi yang terbaik untuk masalah-masalah apa yang terjadi di sekolah kita. Bahkan setiap hari Bu. Jadi biasanya guru kami wali kelas ada masalah langsung dia menyampaikan di grup paguyuban, mencari solusi bersama, itu kan luar biasa Bu, sehingga bisa membantu kemajuan proses pendidikan kita. Yang ketiga, perkembangan perubahan guru Bu. Jadi guru sini sudah mulai senang berdiskusi, kemudian sering belajar untuk menambah, bisa dari webinar ya, bisa dari mungkin kombel, bisa mungkin dari buku-buku. Yang jelas guru-guru sudah mulai aktif Bu. Ya, terus yang keempat, guru-guru mempunyai sifat yang ramah. Jadi intinya peduli dengan siswa, dengan lingkungan, dengan wali murid. Itu Bu. Yang terakhir, guru-guru semakin harmonis. Itu Bu yang saya petik, seperti itu, tanpa ada hal diskriminasi dari kepala sekolah harus begini, tapi sudah punya kesadaran Bu. Itu yang luar biasa. Jadi tanpa ada kepala sekolah, guru sudah masuk tepat waktu, sudah melakukan pembiasaan, tidak menunggu instruksi lagi. Itu yang hal yang positif yang dapat kami petik. Mungkin itu Bu pengalaman di sekolah ini yang bisa nantinya nanti Ibu bisa berimbas, bisa Ibu lakukan hal yang terbaik dari sekolah sendiri ambil, yang memang belum baik mungkin Ibu bisa masukkan kepada kami untuk kami lakukan sebagai program yang terjadwal dan terinci. Ya Bu, ada lagi Bu? Luar biasa Bu, cukup ini pertanyaannya, saya sudah merangkumnya. Luar biasa Ibu sebagai pimpinan sudah memberikan masukan kepada guru-guru dan mengajak guru-guru untuk selalu berkolaborasi dan menjaga hubungan baik tentunya agar suasana dan juga sekolah menjadi nyaman sehingga terjalin kolaborasi yang baik. Terima kasih Bu atas waktunya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan teori saja, tetapi Ibu praktekkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Alhamdulillah Sehat ya Bu ya. Mohon maaf ya Bu, hari ini saya meminta waktu Ibu untuk melakukan sesi wawancara terkait dengan pengambilan keputusan yang Ibu lakukan di sekolah Ibu. Nah, keputusan itu kan ada dua nih Bu masalahnya di sekolah itu ya. Ada rujukan moral dan juga dilema etika. Nah, di sini saya jelaskan dulu ya Bu. Nah, kalau rujukan moral itu, nah ajakan untuk kita berbuat atau menentang moral ya, itu rujukan moral. Nah, kalau dilema etika ini masalah yang Ibu ditempatkan pada dua pilihan yang mana sama-sama benar, tetapi harus Ibu memilih salah satu di antaranya. Bu ya. Baik Bu, yang pertama saya ingin mengetahui nih Bu, kira-kira selama ini bagaimana nih Ibu dalam dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah Ibu yang merupakan dilema etika
atau rujukan moral. Jadi ketika kita menemukan kasus-kasus, apakah ini merupakan dilema etika atau rujukan moral, itu kita melihat permasalahannya, sehingga ya kita bisa menentukan ini apakah rujukan moral, karena itu berbeda. Jika rujukan moral itu ada hubungannya dengan larangan-larangan, kalau etika, dilema etika itu sebuah kasus yang baik, tetapi kita harus memilih salah satu. Jadi pada saat kita mengidentifikasi itu seperti itu. Ya. Baik Bu. Lalu selama ini bagaimana nih Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Nah, apakah di mana ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebaikan, bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan? Dilema etika, jadi setiap saat di sekolah itu selalu ada dilema etika yang harus kita mengambil salah satu. Jadi karena di sekolah ini Ibu tidak sendirian, Ibu selalu mengajak beberapa orang guru untuk bermusyawarah. Iya, bermusyawarah, mana yang kita ambil, mana yang terbaik. Iya, yang terbaik yang harus kita ambil. Baik, jadi Ibu melakukan musyawarah ya, Iya. ya, berkolaborasi Iya, dengan iya. guru-guru, cari keputusan mana yang tidak merugikan gitu Iya. ya Bu ya. Baik Bu, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih Bu yang biasa Ibu lakukan selama ini? Jadi saya pelajari dahulu kasus yang kami alami, kemudian Ibu memanggil beberapa orang guru, kemudian nanti kita pertimbangkan antara mudaratnya, antara manfaatnya, kemudian skala prioritasnya kita pertimbangkan, kemudian dari hasil musyawarah bersama beberapa orang guru yang kita tunjuk itu, kita menentukan pilihan. Setelah itu bersama-sama kita manfaatkan keputusan. Selanjutnya Bu, hal apa nih Bu? Hal-hal apa saja yang selama ini yang Ibu rasa tantangan Ibu dalam mengambil satu keputusan dalam kasus dilema etika khususnya Bu? Tantangannya apa? Itu tantangan yang selalu kami hadapi adalah memilih antara keduanya, karena pertimbangan yang harus dipertimbangkan, kemudian yang harus diprioritaskan kadang-kadang itu sama baiknya, sama bermanfaatnya. Jadi kadang itu kesulitan mengambil keputusan. Iya. Lalu Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika itu? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat itu, atau mungkin Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa? Mungkin Ibu bisa menjelaskan. Oh iya. Terima kasih. Jadi kalau untuk jadwal, Ibu tidak pernah menjadwalkan, hanya ketika ada permasalahan langsung diselesaikan. Iya, saat itu juga. Jadi tidak ada jadwal. Baik Bu, jadi langsung diselesaikan ya Bu ya. Iya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa nih Bu yang selama ini
yang mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil satu keputusan, khususnya dalam kasus-kasus dilema etika. Iya. Jadi alhamdulillah ini di sekolah ini ada beberapa orang guru yang bisa membantu ya, dalam memutuskan permasalahan. Jadi itu sangat mempermudah Berkolaborasi. Iya. Baik Bu. Dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi nih Bu, Ya. pembelajaran apa nih kira-kira yang dapat dipetik nih Bu dari pengalaman Ibu mengambil keputusan khususnya dilema etika dan pengalaman Iya, apa? iya. Jadi setelah beberapa kali mengalami hal-hal yang banyak permasalahan, kemudian kita harus memilih dilema etika, kemudian dengan cara bermusyawarah. Jadi saya bisa mengambil pelajaran dari sini bahwa selama kita bekerja selalu ada permasalahan, selalu ada yang kita pilih, tetapi selalu ada jalan dengan cara bermusyawarah. Pasti ada jalan. Iya, dan selalu yakin bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Itu yang membuat ibu yakin, dan alhamdulillah selama ini selalu ada jalan keluarnya. Setiap kesulitan pasti ada Ada kemudahan. kemudahan. Yang penting kita berusaha. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama. Semoga apa yang Ibu jalankan bisa lebih membuat guru-guru Ibu menjalankan berbagai praktik baik tentunya untuk sekolah ini, untuk kemajuan sekolah ini. Terima kasih ya Bu. Sebelumnya dari saya mohon maaf ya Bu ya, ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.